Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Di pagi hari ini saya berencana akan bersepeda ke Bendungan Padurkso yang terletak di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar. Untuk jarak dari rumah saya ke bendungan tersebut kurang lebih 18 km. Untuk rute kali ini saya yang berdomisili di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, akan menempuh perjalanan dari Desa Karanganyar menuju ke Desa Wulet, kemudian Desa Ngalian, Desa Tangkel Tengah, dan nanti lurus melewati persawahan sampai di Desa Kebon Agung. Kemudian dari situ nanti masuk ke Jalan Raya Wonopringgo Karanganyar, lurus sampai Tugu Duren. Dari Tugu Duren nanti lanjut lurus naik ke atas. Nah, nanti sampai wisata Ciblon kita ambil kiri dan lurus melewati jalan samping irigasi, dan nanti kita akan sampai di Bendungan Padurkso, Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar. Oke teman-teman, ini masih pukul 6 kurang seperempat ya, atau jam 5.45 menit. Suasana lalu lintas masih cukup lengang ya, paling ada beberapa motor yang sudah mulai beraktivitas, mulai lewat, tapi secara umum ini suasana lalu lintas masih cukup lengang, sangat menyenangkan sekali untuk bersepeda. Seperti biasa saya bersepeda sendiri karena kebanyakan di desa saya itu libur kerjanya hari Jumat. Jadi saya yang libur kerjanya hari Minggu, jadwalnya tidak ketemu dengan teman-teman. Dulu di tahun 2015-2016 itu sebetulnya rombongan dari desa saya itu rame, rombongan pesepeda. Cuman karena akhirnya di tahun 2017 saya liburnya pindah hari Minggu, akhirnya rombongan tersebut tercerai-berai. Beberapa teman saya sepedanya dijual dan tidak lagi bersepeda, dan sisanya saya sendiri mau tidak mau karena memang sudah sangat suka dengan olahraga sepeda, akhirnya tetap melanjut sepedaan walaupun sendiri. Oke, ini saya sudah sampai di Desa Ngalian. Kemudian nanti di depan ada gang masuk ke kanan. Ini gang Balai Desa Ngalian ya. Ini lurus saja. Di sini jalannya agak rusak teman-teman, tapi tidak apa-apa karena kita pakai sepeda gunung, jadi untuk jalan rusak itu tidak masalah untuk sepeda gunung. Kecuali kalau kita pakai sepeda road bike mungkin akan sedikit hati-hati ya kalau menemui jalan seperti ini. Seperti biasa teman-teman, kalau hari Minggu itu memang yang bersepeda agak sepi ya. Berbeda dengan hari Jumat, ya itu tadi karena faktor hari libur ya. Di Pekalongan ini liburnya ada dua teman-teman, ada yang hari Jumat dan hari Minggu. Lah kebetulan di desa saya itu liburnya itu banyak yang hari Jumat, mulai dari yang berprofesi sebagai guru, yang mengajar di MI, ataupun yang berprofesi sebagai karyawan, baik itu karyawan di konveksi dan lain-lain, itu kebanyakan liburnya hari Jumat. Jadi kalau hari Minggu itu yang bersepeda agak sepi. Nah, ini saya sudah sampai di Desa Tangkel Tengah. Nah, itu nanti di depan ada pertigaan, nanti kita ambil kanan menuju jalan yang nanti tembusnya itu di BPan ya.
Ngomong-ngomong, ini jalannya basah ya teman-teman, karena semalam memang turun hujan dan beberapa hari terakhir ini memang hujan terus teman-teman. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini diberikan cuaca yang cukup cerah ya, walaupun tidak cerah-cerah amat, tapi bisalah untuk bersepeda. Nah teman-teman, di sini pemandangannya cukup bagus ya, apalagi kalau langitnya benar-benar cerah, biasanya akan tampak sunrise matahari ya. Dari sebelah timur itu akan tampak matahari terbit yang cukup indah untuk dipandang. Nah ini kita bertemu pesepeda lain ya, tapi tidak banyak teman-teman kalau hari Minggu itu. Ini kita nanti akan terus lurus sampai ketemu sampai ketemu jalan menuju ke Wonopringgo ya. Ini kita nyebrang dulu teman-teman. Oke, dari sini kita akan lurus terus teman-teman sampai ketemu Tugu Duren nanti ya. Nah di depan itu ada jembatan Surabayan. Ini jembatan ini dibuat kalau tidak salah di tahun 2016 teman-teman. Pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan yaitu Pak Antono, dan wakilnya Bu Fadia yang sekarang menjabat sebagai Bupati juga selama 2 periode. Ini di sini lalu lintas sudah mulai ramai ya teman-teman ya. Sudah banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah untuk bersepeda di jalan raya seperti ini harus berhati-hati teman-teman ya, karena kita lawannya adalah mobil motor yang kecepatannya kadang sangat cepat dan sangat berbahaya apabila kita tersenggol. Jadi kalau kita mau menghindari lubang atau mau membalap sepeda yang lain gitu, kita itu harus lihat ke belakang dan memberi tanda dengan cara melambaikan tangan. Nah ini kita sudah sampai di Desa Wonopringgo ya. Nah depan itu sebelah kiri Stikap teman-teman. Kalau kita beloknya ke kanan nanti akan sampai di Kecamatan Bojong. Ini kita lurus saja ke depan. Nah di sini biasanya kita akan banyak bertemu pesepeda, tapi entah nggak tahu ya, hari ini sepertinya sepi. Nah itu depan sepertinya ada pesepeda teman-teman. Saya jarang sekali membarengi mereka ya, paling akan saya dahului lah ya, karena memang biasanya saya bersepeda itu ya saya target waktunya ya, agar bisa pulang paling nggak jam 8 sampai jam 9 lah ya, sehingga bisa sarapan di rumah dengan istri. Jadi kita lurus lagi teman-teman, lanjut sampai nanti Tugu Duren ya. Nah ini depan itu ada Pasar Wonopringgo, sudah mulai ada aktivitas di pasar ya, sudah mulai ramai teman-teman. Nah ini teman-teman, kadang-kala kita harus membalap motor juga ya ketika motornya jalannya pelan, karena di belakang motor atau di belakang mobil itu cukup berbahaya bagi pesepeda, karena rem sepeda itu tidak sepakem rem motor ya. Kalau motornya ngerem dadak, kadang kita akan gelagapan dan akhirnya terjatuh. Jadi pilihan terbaik itu adalah membalap. Oke, ini di sebelah kanan adalah asrama TNI 407 Wonopringgo ya. Nah nanti setelah asrama TNI ini jalan sudah mulai nanjak ini teman-teman ya. Kalau dulu waktu saya kecil itu asrama TNI ini termasuk salah satu batas desa kalau saya katakan ya, karena setelah ini
hutan kalau dulu teman-teman. Kalau sekarang sudah banyak rumah-rumah di pinggir-pinggir jalan, jadi lalu lintas sudah ramai. Oke teman-teman, di sini sudah mulai nanjak kita. Nah, di sini kaki itu sudah mulai terasa pegel ya. Karena memang ini walaupun kelihatannya lurus, tapi sebetulnya ini nanjak teman-teman. Walaupun tanjakannya tidak terlalu, gradiennya tidak terlalu tinggi ya, tapi ini pada dasarnya nanjak ini teman-teman ya. Biasanya mulai dari sini kecepatan pesepeda itu akan mulai menurun sedikit demi sedikit, dan nanti puncaknya yang paling tanjakannya terasa itu sebelum pasar Karanganyar teman-teman. Nah, ini di samping kanan kiri sudah mulai banyak rumah ya, yang dulunya sawah kadang hutan itu sekarang sudah banyak rumah. Nah, ini juga ada anak-anak sekitar yang berlari ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk di hari Minggu ini pesepeda sangat jarang sekali ya. Paling dari tadi cuma ketemu ya 6 atau 5 pesepeda saja ini. Nah, di sini itu kondisi jalannya cukup halus ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau menggunakan road bike ini sangat menarik sekali ini. Nah, beberapa orang yang menggunakan road bike itu kalau di sini kecepatannya masih bisa cepat, tapi kalau MTB karena memang rodanya besar dan bobot sepedanya itu lebih berat ya, otomatis kecepatannya menurun drastis kalau di sini teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar. Di sebelah kanan itu ada makam itu ya, makam wali ya. Ada makam Mbah Anjang Sono, ada Mbah Teposono dan lain-lain itu, yang sempat diklaim sebagai Habib Abu Bakar ya oleh salah satu Habib di Pekalongan. Itu kurang tahu saya apakah itu benar atau salah ya. Terlepas dari semua itu, yang jelas di makam Kayugeritan tersebut dimakamkan seorang tokoh ya, tokoh untuk Desa Kayugeritan khususnya. Oke, ini teman-teman kita sudah mulai nanjak ya, sudah mulai nanjak. Ini tanjakannya sudah mulai agak sedikit curam ya, tentunya lebih curam daripada yang tadi, karena ini sebentar lagi kita akan sampai di Pasar Karanganyar ini teman-teman. Dan di jalan ini itu biasanya kendaraan itu pada cepat-cepat ini, pada ngebut, karena memang jalannya lurus dari Desa Wonopringgo sampai Pasar Karanganyar itu jalannya lurus. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Karanganyar dan sampai di Tugu Duren. Nanti kita akan belok kanan dan kemudian langsung belok kiri teman-teman. Nah, itu ada gang ini, kita langsung belok kiri. Nah, di sini mulai nanjak cukup curam ini teman-teman ya. Di sini tanjakannya cukup curam, tapi tanjakannya cuma di sini, karena setelah ini nanti jalannya landai seperti biasa. Mulai tanjakan ini guys, walau pendek cukup. Sebentar lagi kita akan sampai di ujung tanjakan teman-teman, dan setelah ini nanti jalannya akan landai ya. Nah, di sebelah kanan itu sebetulnya ada sungai irigasi teman-teman, tapi kelihatannya debit airnya cukup sedikit ini ya.
Mungkin di bendungannya pintunya ditutup, paling dibuka sedikit sehingga air yang turun di sungai irigasi menjadi debitnya sedikit. Nah, di sini jalannya landai, teman-teman, tidak nanjak seperti tadi. Nah, sebetulnya di sini itu kalau airnya bagus, airnya banyak, itu seger sekali pemandangannya ya. Airnya jernih, kemudian airnya turun cukup deras ya, itu cukup menyejukkan hati, teman-teman. Di sebelah kiri juga persawahan yang pemandangannya juga bagus. Dan entah mengapa ya di sini tempat ini karena pohon-pohonnya banyak dan adem, jadi ada vibes berbeda sendiri ini di sini. Nah, di sebelah kanan itu ada tempat makan ya. Nah, ini kita sudah masuk di wisata Ciblon sebelah kanan, kita langsung belok kiri, teman-teman. Nah, kita masuk yang tadinya jalannya aspal halus, ini kita ganti menjadi jalannya aspal yang rusak. Ini aspalnya cuma sedikit, teman-teman, karena setelah ini nanti berganti ke jalan yang sama sekali belum diaspal, jalannya batu-batuan yang ditata. Nah, sebelah kanan itu sungai yang nantinya sampai di bendungan Badurekso ya. Nah, ini aspalnya sudah mulai rusak ya. Tapi walaupun kondisi jalan jelek ya, karena kita menggunakan sepeda MTB, jadi tidak masalah ya. Tapi ini kalau pakai sepeda road bike ya jangan berani-berani ya ke sini ya, karena nanti resikonya banyak bisa pecah ini atau kempos di sini. Nah, ini dari jalan ini sebetulnya cukup jauh, teman-teman, untuk menuju ke bendungannya atau ke pintu airnya. Dan seterusnya nanti jalannya seperti ini, dan semakin ke sana nanti batu-batuannya semakin besar ya. Dan walaupun ini tidak kelihatan nanjak, tapi ini sebetulnya jalannya nanjak, teman-teman. Sebetulnya jalan nanjak dan jalannya rusak, berbatu, jadi sebetulnya kalau pakai gigi yang besar ini cukup berat. Nah, ini saya oper gigi yang ringan ya, agar bisa melewati jalan ini dengan mulus. Nah, di samping kiri ada sungai irigasi yang debit airnya juga agak sedikit ya. Nah, ini di sini sepi sekali, teman-teman, tidak ada satu orang pun yang lewat. Mungkin karena masih pagi ya, jadi belum ada orang-orang yang aktivitas ke persawahan ya. Ya, sebetulnya hanya beberapa orang ini yang doyan pulang ke kebun-kebun seperti ini ya. Tidak semua orang lah berani untuk membolang sendiri lah ya. Tapi kalau saya karena memang suka dengan suasana-suasana hutan, suasana gunung, suasana kebun seperti ini, jadi tempat-tempat seperti ini itu bagi saya adalah tempat healing yang sangat menarik, sangat bagus untuk mengembalikan suasana hati dan pikiran menjadi lebih fresh. Nah, ini teman-teman jalannya mulai berganti dengan bebatuan yang kasar ya, besar-besar ini. Nah, ini agak turun jalannya. Nah, ini di sebelah kiri ada pintu air kecil ya. Ini kalau kita sewa ban di wisata Ciblon itu nanti bisa berenang dari sini, teman-teman, sampai ke wisata Ciblon.
Kalau sewa ban di sana paling 5.000 atau 10.000 lah. Ini kita masih lurus terus teman-teman. Ini sebetulnya sudah hampir sampai ya. Nah ini dari tadi kita sama sekali tidak ketemu orang ya. Di samping kanan kiri pohon-pohon pisang, tadi juga ada pohon jati ya. Nah ini kalau pakai road bike ini ancur teman-teman bannya teman-teman ya. Jalannya sangat kasar sekali ini di sini. Tapi sebetulnya ini pemandangannya sangat bagus teman-teman ya, dan pohon-pohonnya rimbun, serba hijau lah ya. Ini untuk teman-teman yang hidup di perkotaan ya, kalau gawas ke sini atau bersepeda ke sini cukup menarik lah ya, cukup worth it. Karena di sini menyuguhkan pemandangan yang bagus, seger ya. Di sisi kiri ada sungai yang airnya juga cukup jernih. Apalagi kalau tidak di musim-musim hujan ya. Kalau di musim hujan kan karena debit airnya kadang tinggi membawa kotoran-kotoran dari atas, jadi kadang airnya keruh. Tapi untuk hari ini saya rasa airnya cukup jernih ini. Nah ini kita sudah mau sampai teman-teman, itu sudah kelihatan bendungannya. Dan ini juga kita sudah ketemu orang yang sedang beraktivitas ya. Oke teman-teman, nah sebentar lagi kita sampai. Nah ini dia, kita sampai teman-teman ya. Beginilah suasananya ya, asri, kemudian tenang. Oke, sekarang kita sudah di Bendungan Padurekso. Ini bendungannya ada di belakang saya. Bisa dilihat ya, suasananya sangat sejuk sekali. Di sini sepi sekali ya guys ya, hanya ada suara air dan beberapa kicauan burung yang terdengar. Oke, setelah puas menikmati keindahan alam di Bendungan Padurekso, akhirnya kita harus pulang kembali ke rumah teman-teman. Ini untuk perjalanan pulang akan saya skip ya, agar tidak memakan durasi yang lama. Nah ini saya sudah sampai lagi di Desa Karanganyar. Ini kita masuk gang dan
nanti sampailah di rumah saya teman-teman. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa support channel HD Jebret dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.